Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan kita dari kelompok 8. Nah, di sini kita bakal ngejelasin tentang web dan juga simulasi yang udah kita kerjakan dalam proyek akhir. Nah, pada bagian web yang pertama, kalian bakal disuguhin dengan yang namanya login, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa login dengan username dan password yang udah ada di database. Nah, misalnya nih, aku punya username IoT. Ya udah kalian ketik aja IoT dan juga passwordnya aku punya IoT juga. Kalau kalian udah ngetik username dan juga password, kalian bisa langsung klik loginnya aja. Nah, setelah kalian login, kalian bakal disuguhin dengan tampilan dashboard, teman-teman. Di sebelah sini ada yang namanya Small Multi Belt IoT Dashboard. Kemudian di bawahnya ada chart yang isinya gas amonia. Nah, gas amonia ini tuh dihasilin dari komponen yang namanya MQ135, teman-teman. Nanti dia bakal real time ngasih hasil pengukurannya. Nanti dia ada keterangan aman, waspada, ataupun bahaya. Kemudian, next ada bagian suhu dan juga kelembapan. Ini dia dihasilin dari sensor yang namanya DHT22, teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada bagian jarak kotoran. Jarak kotoran ini dia dihasilin dari sensor ultrasonik, teman-teman. Jadi sensor ultrasonik ini dia dipasang di bawah conveyor belt-nya. Nah, jadi dia nanti bakal ngasih keterangan misal dari kotorannya udah sampai berapa senti dan harus dibersihkan gitu. Kemudian lanjut ada yang namanya exhaust fan, teman-teman. Jadi di dalam dashboard ini nanti dia bakal ngasih keterangan, misal dia on ataupun dia off. Kemudian ada status kotorannya juga, dia bakal ngasih informasi statusnya itu aman, waspada, ataupun bahaya. Nah, lanjut di bawahnya ada health score kandang. Jadi di sini nanti dia bakal ngasih persentase, teman-teman. Kalau misal kualitas udaranya bagus, ya dia bisa mencapai nilai 100. Tapi kalau misal kualitas udaranya itu buruk, dia bakal berada di bawah 50. Nah, di bawahnya health score itu ada feeding terakhir. Jadi ini nanti dia bakal ngasih keterangan dari berapa kali pakan yang udah kita kasih ke kandangnya. Nah, nanti di sini kita bisa masuk ke lihat riwayat feeding. Tapi kita bakal ngejelasin yang di dashboard dulu ya, teman-teman. Kemudian di bawahnya ada bagian grafik. Jadi di sini ada grafik gas amonia, grafik ketinggian kotoran, grafik kelembapan, grafik suhu, dan juga ada pie chart health analytics. Nah, di sini itu dia dikirimnya real time ya, teman-teman. Jadi ini datanya tiap harinya, bukan tiap bulan dan yang sebagainya. Jadi di dalam grafik ini dia udah dikasih keterangan sendiri. Misal nih dari grafik gas amonia, dia dari 0 sampai 75 ppm dia aman. Lalu seterusnya dia waspada, dia bahaya gitu. Jadi ini kita bisa mantau dan kalau kita pencet titik-titiknya, dia itu bakal ngasih jam pas waktu dari komponennya itu ngirim data ke webnya, teman-teman gitu. Sambil dia bakal ngasih keterangan apa yang udah dikirim gitu. Ini adalah tampilan dari dashboardnya. Oke teman-teman, aku Zahra di sini bakal lanjutin materi yang telah disampaikan dari Kak Poppy yang sebelumnya tentang dashboard. Kan sebelumnya udah dijelasin di dashboard ada tampilan dari gas amonia, suhu dan lain-lain beserta keterangannya. Kalau kita geser ke bawah di dashboard juga ada feeding terakhir. Jadi apa sih ini tuh fungsinya? Jadi feeding terakhir tuh buat nunjukin tampilan memang akan yang terakhir di sini terakhir itu akan jam 21.56 WIB. Lalu di sini ada auto berhasil. Apaan itu? Jadi auto berhasil itu berarti kita berada di mode auto dan statusnya telah berhasil. Jadi di sini ada dua mode ya teman-teman. Ada mode auto dan mode manual. Lalu di bawahnya ada juga riwayat feeding. Apa sih ini tuh? Coba kita klik. Nah, kalau udah kita klik, di sini ada tulisan Feeding Management Dashboard. Nah, di sini ada keterangan sistem status. Jadi sistem status itu sekarang keadaannya tuh online dan modenya auto. Jadi udah sesuai ya teman-teman. Lalu di sini ada live. Live di sini tuh sesuai jam saat ini. Kemudian ada hari, minggu ini, bulan ini tuh sesuai dengan jumlah berapa kali pakan sudah diberikan.
Nah, hari ini tuh pakan udah diberikan sebanyak 4 kali, minggu ini tuh sebanyak 123, dan bulan ini sebanyak 55. Loh, Kak, kok ini kok minggunya lebih banyak daripada bulan? Jadi tuh minggu ini kan ada 2 bulan, jadi ada di bulan Juni dan Juli, jadi bisa sebanyak ini. Kemudian terdapat pemberian terakhir itu akan telah diberikan ke kandang di tanggal 2 Juli 2026 di jam sekian. Lalu status servonya udah gitu. Jadi servo itu kayak buat alat yang mengatur membuka tutup pakannya sendiri. Kemudian di sini ada jadwal berikutnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau di mode auto ada jam-jam tertentu untuk memberikan pakan yang ada di sini. Nah, di sini ada feeding progress per day. Di sini 25%, 1/4 jadwal selesai hari ini. Apaan sih itu? Jadi ini 1/4 itu dari kesuksesan pemberian pakan pada jadwal di sini. Di sini kita tuh ada jadwal pemberian pakan, ada sebanyak 4 kali, yaitu jam 7, jam 12, jam 5 sore, dan jam 9 malam. Nah, ini jam 1 atau jam 9 sudah berhasil ya, dan dengan mode auto. Kemudian di sini di bawahnya terdapat riwayat pemberian pakan. Nah, di sini terdapat riwayat pemberian pakan dengan status modenya itu auto. Di sini ada tanggal, jam pemberian, dan jadwalnya, mode, dan status. Nah, tapi di jadwal ini kita tuh kalau mode auto kita bakal ngasihnya itu nggak cuma sesuai jadwal ini. Kita karena hanya juga untuk simulasi, jadi kita buat untuk datanya lebih banyak, dan kita bukan memonitoring. Jadi kita buat di jadwal ini terbuka auto selama per 3 menit. Gitu. Kemudian di bawahnya kita akan melihat keberhasilan bidding hari ini. Jadi itu keberhasilan memberikan pakan. Dan ini sebanyak 4 kali. Seperti yang di atas tadi ya, kita udah memberikan pakan sebanyak 4 kali dan gagalnya itu 0. Untuk timeline di sini bisa kalian baca sendiri. Kalau di bawah ada bidding mingguan, dan di sini ada chart bar. Di sini minggu kita belum memberikan pakan, di sini sebanyak 40. Lalu Selasa 28, ini Rabu ada 51, dan hari ini 4. Jadi udah sesuai ya teman-teman. Kalau kalian tadi bertanya-tanya kenapa di minggu sebanyak itu daripada di bulan, ya karena kita ada di minggu ini ada 2 bulan sendiri. Lalu di sini adalah sensor update itu sesuai berapa kali terakhir kita mengupdate. Di sini juga sesuai total biddingnya di minggu ini. Right. Ini masih di mode manual. Auto, teman-teman. Ini masih di mode auto. Coba kita ubah ke mode manual. Nah, di sini kita klik kontrol sebanyak 2 kali. Nah, guys. Sepertinya wifi-nya jelek sekali. Nah, di sini dapat kita lihat ini mode auto ya, teman-teman. Coba kita klik manual nih. Nah, ketika kita klik manual di sini kan kita berada di last update jam 10:02 di malam ini. Nah, di sini conveyor dan lain-lain ini sedang off. Nah, kita fokus ke pakan nih. Di pakan statusnya off. Coba kita on kan. Lalu kita off kan, apakah datanya nanti akan masuk ke tabel riwayat. Oke, kita kembali klik ke dashboard. Nah, di sini bisa kita lihat ya bidding terakhir udah berubah di jam 10:02 WIB malam ini. Lalu di sini juga modenya udah berubah menjadi manual. Coba kita lihat di riwayat bidding. Dan ya seperti kita tahu di sini sistem status sudah berubah, live-nya juga sama di sini. Nah, hari ini jadi 6 karena di mode auto sama manual tadi. Statusnya juga di sini udah benar. Coba kita lihat di sini. Nah,
dapat kita lihat bidding progress today di sini karena kita modenya manual, jadi di sini itu 0. Lalu di sini dijadwal kenapa manual mode aktif tapi kayak gini karena yaitu kita mode manual di sini bakal berubah ketika kita mode auto. Nah, bisa kita lihat data yang telah kita kontrol tadi ketika on kan untuk pakan di sini udah masuk nih teman-teman, sama kan di jam 10:02 dengan mode manual dan status berhasil. Kita cek di grafik apakah datanya masuk. Dan ya di sini udah jadi 6. Lalu ini di hari Kamis udah 6. Jadi ini sudah benar ya teman-teman. Nah, ini juga di sini servo merespon sinyal manual. Nah, sekian dari penjelasanku mengenai bidding management dashboard. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke part selanjutnya yaitu di sidebar monitoring. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya dari bagian dashboard di sebelah kiri ada main menu. Nah, di bawahnya ini ada monitoring teman-teman. Kalau kita klik lagi, kita bakal masuk ke bagian monitoring PHP. Nah, di dalam monitoring itu isinya apa aja sih Kak? Jadi, di dalam monitoring itu isinya ada monitoring kandangnya sendiri. Nah, dia ini nanti real time ya dari database, nanti dia ada delay 1-3 detik. Kemudian ini nanti dia bakal ngasih status dari kondisi kandang ayamnya itu jadi aman, waspada ataupun bahaya. Nah, kemudian di sini ada tampilan dari gas amonia dengan statusnya dari suhu, kelembapan, dan juga jarak kotoran. Jadi nanti dia bakal ngirim datanya terus-menerus ya teman-teman dengan delay 1-3 detik. Kemudian di sini ada juga status buzzernya. Nanti kalau misal kita ngatur dari kontrolnya, kalau buzzernya di-on-in, dia di sini bakal ganti jadi on. Kemudian ada status kotoran dan ada status perangkat. Status perangkat ini nanti dia bakal ikut ke kontrol ya teman-teman. Kalau misal auto ya nanti dia bakal nyesuaiin, misal exhausternya on, compressor on, akan on kayak gitu-gitu. Nanti dia bakal ngasih status terakhir update-nya itu kapan, dari tanggal berapa, dan juga jam berapa. Nah, paling bawah ada diagram alurnya teman-teman. Jadi dari diagram alurnya ini itu dari sensornya sendiri di dalam kandang dia bakal ngirim ke ISP32. Nah, di ISP32 itu tidak hanya dari gas amonianya aja yang langsung dikirim, tapi kalau misal kita mau pakai gas amonia itu ada beberapa hitungan teman-teman. Jadi ada kayak disederhanain lagi, ada perhitungan lagi, biar kita dapatnya dari amonia aja. Kalau misal kita nggak ada perhitungan, nanti di amonia itu dia mencakup semua gas yang ada gitu. Jadi misal hanya nyemprot parfum itu bakal masuk, padahal kan nggak kita bunuh cuma dari NH3 ada gas amonia saja. Nah, kemudian kalau kita udah menganalisis dari amonianya, itu nanti dia bakal nentuin dari pakannya, konveyornya, ataupun fan-nya itu dia bakal otomatis nyesuaiin kontrolnya kita. Ini bisa dilihat ya tadi gas amonianya berubah-ubah. Ataupun yang di suhu, kelembapan, dan juga kotoran dia akan berubah-ubah. Nah, di sebelah paling kanan ini ada statusnya guys. Jadi ini dia live ya, karena dia real time. Ini bakal ngasih tanggalnya kita sekarang dan juga waktu datanya ngirim ke webnya gitu. Nah, nanti kalau kalian udah selesai lihat di monitoring kan, kalian bisa pencet di bagian sidebar-nya untuk kembali ke bagian dashboard. Nah, Oke teman-teman, selanjutnya bakalan kita lanjutin lagi setelah tadi udah dijelasin tentang monitoring. Kemudian di sini ada sidebar tentang perangkat. Apa aja sih isinya? Jadi isi dari perangkat di sini kita bisa lihat ada tulisan Smart Poultry Device Center, monitoring seluruh perangkat dan sensor secara real time. Ingat ya, secara real time. Ini ada perangkat IoT, all system online. Jadi semua sistemnya itu online. Di sini ada connect device yang
diperkonekkan tuh ada 9 dan semua device-nya itu online. Ini warning apaan sih? Jadi ini warning ketika amoniaknya itu tinggi itu sekali. Di sini juga ada last update secara real time juga. Nah, di sini ada kondisi ISP-nya online dengan IP address-nya, lalu sensor MP135-nya juga aktif. Di sini juga bisa kita lihat secara real time. Kalian tadi lihat nggak? Dari 0 ke 0,01. Jadi itu real time berubah terus. Jadi nggak nutup kayak. Jadi ini kayak nggak cuma berdiri ya udah real time. Lalu exhaust-nya juga. Jadi ini semuanya real time. Ini kalau misal aku pilih on, ini juga akan berubah on. Kalau aku klik off, jadi akan kembali off untuk exhaust fan. Lalu conveyor belt ditempatkan itu juga sama aja guys, kayak conveyor belt. Ini kalau aku klik on, nanti ini di sini akan berubah on. Kalau aku klik off, jadi off juga. Sistem pakan pun sama. Kalau di mode auto, misalnya nih, kita mau on, kan auto tuh, jam 7 on. Nah, terus nanti di sini akan berubah on dan per sekian detik bakalan off lagi. Kalau manual juga sama. Lalu di sini ada sensor suhu terdapat aktif dengan nilai suhunya di sini ada. Lalu di sini sensor kelembabannya juga aktif dengan nilainya. Di sini ada segini, sensor jarak ultrasonik juga aktif. Nah, misal aku pengen buat sensor ultrasoniknya itu jaraknya dekat. Nah, berubah kan teman-teman di sini jarak kotorannya. Jadi ini tuh secara real time ya teman-teman. Di sini juga status kotoran jadi penuh. Kembali ke aman, jarak kotorannya juga segini. Buzzer alarm tadi kalian notice juga. Nah, kelihatan kan bedanya? Nah, jadi di sini tuh benar-benar real time teman-teman. Kalau misal kelembabannya itu jadi berkurang atau naik, di sini akan berubah. Tapi juga di sepersekian detik itu perubahannya. Nah, itu aja penjelasan dari tentang perangkat ini. Kemudian kita akan ngejelasin selanjutnya ada di sidebar riwayat. Kita akan klik di riwayat. Nah, di riwayat aktivitas ini sendiri ada tulisan riwayat aktivitas Smart Poultry Belt IoT Monitoring System. Di sini amoniaknya tuh 0 ppm. Tapi di sini juga real time juga teman-teman. Misalnya dia berubah pun kayak amoniaknya tinggi ya, gimana itu akan berubah. Suhu pun sama kelembapan, jarak. Nah, di sini ada print dan ekspor Excel. Sebelum aku ngejelasin itu, bakal aku jelasin terlebih dahulu di sini. Tapi riwayat pakannya itu ada apa aja. Di sini ada nomor, ada waktu. Waktu di sini itu ada tanggal, tahun, bulan. Dan di sini bakal ada data itu per detik ya, real time lah. Di sini ada tulisannya, contohnya jamnya, kita ambil data ini. Amoniaknya, ini suhu, kelembapan, jarak, buzzer, fan, dan conveyor. Nah, untuk buzzer, fan, conveyor, ini tuh ya sesuai di menit ini. Misalnya di menit jam 10 lebih 19 itu on, buzzer on, fan on, conveyor on, maka di sini akan tulisannya on. Jaraknya pun sama, kalau ada perubahan akan nulis perubahannya. Misal ini. Dan di sini amoniaknya juga berubah. Ini ada perubahan di sini. Di sini juga kelembapannya berubah juga. Nah, ini buzzer on dengan jarak segini. Jadi itu kan ada perubahannya. Jadi sampai ke bawah ini tuh isinya cuma tabel riwayat pakan. Lalu di sini print tuh buat apa sih? Ekspor Excel tuh buat apa sih? Jadi misal kita butuh data di hari ini, ya udah kita print aja. Kita klik print.
Nah, di sini bakal ada tampilan seperti ini. Jadi bisa kita print buat data-datanya. Ada dasar Teknik Negeri Semarang Small Poultry Build IoT Monitoring System. Nah, di sini kita akan ada kayak opsi untuk nge-print. Nah, aku akan jelasin di sini ada apa aja. Di sini ada laporan tingkat aktivitas monitoring dengan periode di bulan Juli. Juli ini tanggal cetaknya itu Juli. Jadi ini dari Juli sampai Juli tanggal 2. Ringkasan monitoringnya ini ada datanya tuh ada nah di sini ada total datanya itu total semua data dari Juni sampai 2 Juli. Lalu rata-rata amonia. Jadi keseluruhan amonianya itu tuh berapa kita rata-rata suhu juga, kelembapan, jarak juga sama. Nah ini sama kayak di riwayat monitoring. Iya, datanya juga sama persis seperti ini. Kembali lagi, sini ada export Excel. Coba kita lihat, kita klik. Nah, ini bakal keunduh Excel-nya teman-teman. Coba kita buka. Untuk for Excel di sini ada tulisan sama kurang lebih sama sih dengan di print tadi. Ada Politeknik Negeri Semarang Small Poultry Build IoT. Ini tanggalnya kita ngambil datanya waktu kapan. Ini ringkasan monitoring juga kurang lebih sama dengan di print. Status kondisi kandang di sini juga ada. Dan di sini ada yang berbeda. Kalau di print tadi nggak ada status kondisi kandang dan aquaculture status, di sini tuh ada. Lalu selebihnya pun sama, ada data log history monitoring dengan tabel yang sama. Ini bisa kita ambil datanya, guys. Oke, next kita sudah sampai di riwayat aktivitas. Selanjutnya akan ada penjelasan lain di kontrol yang akan dijelaskan oleh Poppy. Untuk ke menu yang selanjutnya, di mana kalau di dashboard kalian bisa milih di bagian yang ke-5 dari atas ya teman-teman. Di sini ada yang namanya kontrol. Coba kita masuk ke bagian kontrol, isinya apa aja sih Kak? Jadi untuk isian dari kontrolnya itu sendiri, di dalamnya itu ada judul yaitu Smart Poultry Control Center, di mana dia datanya itu dikirim secara real time ya teman-teman. Nah, di bawahnya ini dia masih beberapa chat juga, di mana ada yang isinya sistem health, dia sama kayak di dashboard tadi, persentasenya kalau misal dari kandangnya itu udaranya bagus, dia juga kasih persentase yang bagus. Lalu itu di sebelahnya itu ada berapa komponen yang lagi connect ke kandangnya. Nah, di sebelahnya lagi itu ada modenya teman-teman. Dan yang di paling akhir itu ada last update-nya. Jadi kalau misalnya kita terakhir update-nya nih di jam 22.43 ya, nanti di bagian last update dia bakal muncul 22.43. Nah, lanjut di bawahnya itu ada mode operasi. Nah, jadi kita fokus ke 3 operasi yang paling utama. Di sini kita ada 2 mode, yaitu mode auto dan juga mode manual. Nah, sekarang yang lagi kita simulasiin itu mode manual teman-teman. Jadi di sini nanti kalian bisa klik aja. Misal nih, di sini kan semua komponennya tiga-tiganya tick off semua. Kita pilihlah dari exhaust fan-nya. Ini kita on kan. Nah, ini bakal muncul nyalakan fan, on tanda-tandanya. Nah, kalau kita klik OK, nih, dia nanti bakal berubah ke on teman-teman, dan ini bekerja secara langsung ke simulasi di kandangnya. Begitu pula dengan yang dari conveyor dan juga pakan. Jadi kalau misal kita udah nge-onin dan kita nggak pencet off lagi, seperti sekarang nih, aku pencet off. Nah, dari komponennya itu dia juga nggak bakal off sendiri karena ini tergantung dari kita yang ngaturnya. Beda lagi kalau semisal kita masuk ke mode auto teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke mode auto. Kalau di mode auto nanti dia dari tombolnya itu nggak bisa dipencet. Nih, contohnya kayak gini. Ini nggak bisa dipencet. Jadi dia
kontrolnya itu otomatis dari ISP32, jadi sesuai dengan codingannya kita. Nah, karena di sini kita codingnya exhaust fan-nya ini dia bakal bekerja kalau misal gas amonianya itu dia lebih dari 30 ppm, itu nanti exhaust fan-nya dia bakal nyala dan dari statusnya itu bahaya. Kemudian itu berlaku juga di sekitar 20 sampai 29 ppm teman-teman. Kalau misal dia di bawah 20 nih, itu kipasnya dia bakal mati secara otomatis dan dia bakal nunjukin status aman. Oh ya, fun fact-nya juga kalau lebih dari 30 nanti buzzernya dia akan nyala ya teman-teman, yaitu nyalanya sekitar 10 detikan gitu. Nah, begitu juga yang di conveyor belt, yaitu kalau misal kita ke mode auto, dia bakal secara otomatis untuk muter secara terus-menerus. Jadi dari kodenya itu dia udah diatur secara otomatis untuk muter. Jadi dia nggak bakalan berhenti, kecuali kalau misal dia ada error atau ada rusaknya gitu. Kalau dari pakan gimana sih Kak? Kalau dari pakannya sendiri, itu codingannya setiap 3 menit. Nah, setiap 3 menit dia nanti akan membuka secara otomatis teman-teman. Nah, nanti dalam waktu sekitar 1 detik dia nanti bakal nutup kembali gitu. Jadi dia berulang-ulang karena ini kita cuma simulasi, nggak yang sesuai. Nah, jadi kita kasih waktunya di waktu 3 menit aja gitu. Tapi kalau tadi yang dijelasin di riwayat makan, kan ada jadwalnya nih, misal dari jam 7, jam 12, jam 9, dan sebagainya. Nah, itu nanti dia otomatis ya teman-teman. Jadi di codingannya tuh udah dikasih sendiri, kalau misal jam 7 ya nanti dia bakal buka sendiri. Walaupun dia di mode auto gitu. Kalau di mode manual, dia nggak bisa otomatis buat ngasih sendiri. Jadi manual tuh pure kita yang kontrol. Kemudian kita pencet di setbarnya. Nah, kita lanjut ke setelah kontrol, kita bakal masuk ke statistik. Nah, statistik ini bedanya apa sih Kak sama yang di monitoring, di dashboard dan sebagainya. Nah, jadi di statistik ini dia ngasih datanya itu rata-rata ya teman-teman. Kalau tadi kan yang di monitoring dan dashboard itu real time sesuai dengan hasil dari komponennya. Sedangkan kalau dari statistik itu dia ngasihnya rata-ratanya nih. Ini tulisannya sebanyak ini ya, jadi 3,19 ppm gini-gini. Ini rata-rata dari hasil maksimal dan minimal yang dihasilkan oleh komponennya. Nah, di bawahnya ini ada keterangan ya. Misal nih dari sensor amonia, rata-ratanya nih segini, 3,19. Nah, dia bakal ngasih maksimalnya juga. Maksimalnya di angka segini, di angka 7,8, dan minimalnya itu 0 semua ya teman-teman. Begitu juga dengan suhu, kelembapan, dan secara kotoran. Jadi, kalau misal dia melebihi batas maksimal atau dia di bawah minimal, itu dia bakal ada reaksinya sendiri terhadap komponennya. Misal nanti dia bakal nyala sendiri, dia bakal mati sendiri atau sebagainya. Nah, di bawahnya lagi ada total aktivitas perangkat. Total aktivitas perangkat itu diisi, misal nih dari exhaust fan ini 6 kali, conveyor belt 130 kali, pakan 7 kali. Nah, buzzer 29 kali ini tuh dari hasil bulan ini teman-teman. Jadi ini nunjukin semisal nih bulan ini aku udah ngehidupin exhaust fan berapa kali ya. Nanti kalau kalian misal bingung, kalian mau lihat, itu kalian bisa masuk aja ke statistik. Nanti kalian tahu, misal bulan ini, oh aku udah hidupin exhaust fan sebanyak 6 kali nih, gitu. Lalu di bawahnya ada status kotoran hari ini. Nah, karena status kotorannya hari ini aman, berarti dia nunjukin persentasenya nih. Kan tadi persentasenya udah dijelasin ya, dia sampai 100% gitu. Nah, di sini tuh dia ngasih statusnya juga. Misal nih, dalam bulan ini statusnya aman berapa kali nih, waspadanya berapa kali, penuhnya berapa kali. Nah, itu nanti dia bakal ngasih kayak notifikasi sendiri lah buat pengguna webnya gitu. Jadi kalian nggak perlu buat pusing-pusing nih. Misal kalian bingung, oh berapa kali ya aku ngidupinnya, berapa kali ya aku harus ganti kotorannya, berapa kali ya aku harus bersihnya, kayak gitu-gitu. Nah, di bawahnya ini ada catatan juga bahwa statistik itu dihitung berdasarkan data hari ini ya teman-teman. Nah, semua aktivitas otomatis itu tercatat saat kadar amonianya melebihi dari batas amannya.
Oke, kalau udah dari statistik, kita bisa kembali lagi ke menu dashboard. Oke, teman-teman, kembali lagi sama aku. Di sini kan tadi udah dijelasin nih tentang apa itu statistik dan lain-lain. Sekarang kita udah berada di step sidebar yang sedikit terakhir, tapi aku bakal di sini akan menjelasin dua aja nih tentang dia bakalan ke logout. Nah, ini aku pertama akan ngejelasin tentang, coba kita klik. Nah, di sini bakal ada judul Smart Poultry Belt IoT Intelligent Poultry Monitoring Automate Feeding and Waste Management System. Nah, di sini ada hardware modulnya ada 10. Kita menggunakan ISP untuk controller utamanya, lalu ada OLED untuk tampilannya, dan buzzer untuk kayak peringatan. Buzzer di sini tuh kayak buat peringatan entah itu suhu, kelembapan, dan status kotoran, dan untuk amoniaknya tinggi, itu tuh buzzer bakalan nyala. Nah, OLED ini akan nampilin tentang yaitu suhu, kelembapan, gas amonia, berapa kali feeding dilakukan gitu. Lalu di sini ada tentang sistem. Tentang sistem ini kita akan ngejelasin sistem yang digunakan pada Smart Poultry Belt IoT. Yaitu Smart Poultry Belt IoT itu sistem otomasi buat peternakan. Tapi kita di sini hanya sekadar simulasi yang kita dengan berbasis IoT, dengan sirkulasi udara, kebersihan, kandang dan logistik pakan untuk bahan monitoring. Nah, di sini kita gunakan ISP, MG135 untuk amonia, DHT22 untuk suhu kelembapan, serta ultrasonik untuk tinggi kotoran. Lalu di sini ada fitur-fiturnya, kita akan diberikan penjelasan tentang fitur exhaust fan dan relay itu gimana, conveyor belt dan L298N itu gimana, pakan otomatis itu gimana, lokal monitoring dan buzzer itu gimana. Bisa kalian baca-baca sendiri ya teman-teman. Lalu di sini di bawahnya ada pemetaan alur kerja hardware ke call. Jadi di sini tuh pemetaannya tuh kita mulai dari data inputnya, sensornya itu ada MG135DHT dan HCSR04. Lalu prosesingnya ada ISP32MCU dan OLED screen. Lalu data transportnya itu ada ThinkSpeak, Cold, dan MySQL. Lalu di sini ada web interface dan output actuatornya. Untuk spesifikasi komponen sistemnya kita di sini juga dikasih tahu ada apa aja komponen yang kita gunakan seperti ISP32M CU, MG135 sebagai sensor, DHT sebagai sensor, HCSR04 sebagai sensor ultrasoniknya itu, kalau OLED sebagai display, buzzer untuk alarm, servo motor, driver L298N, motor DC untuk menggerakkan conveyor, relay modul dan fan, dan lainnya. Kalau untuk keunggulannya sendiri, itu kita keunggulannya itu ada proteksi ganda. Jadi kita tidak hanya bergantung pada internet. Jika koneksi terputus, alat dan buzzer tetap bekerja mengamankan secara daring. Untuk aktuasi dayanya itu aman, karena kita bisa kan sirkuit daya tinggi untuk motor DC via L98N dan fan via relay. Memastikan ISP32 terhindar dari kendala back EMF atau drop current. Nah, itu tentang sistem. Jadi tuh di sini tuh kayak fitur yang kita buat untuk sistem ini tuh buat apa sih? Sistem ini tuh buat apa sih? Kayak ngasih tahu. Sebelum kita gunakan kan kita bingung. Jadi kita bisa cari tahu informasinya itu tentang memudahkan para pengguna, para peternak, para penjaga kandang, dan Oke, selanjutnya kita akan ke logout. Karena di sini meskipun ada fitur Telegram, tapi ini akan dijelaskan oleh Kak Popi secara lengkapnya. Kemudian ini yang terakhir, udah part terakhir aja nih. Kita akan ke logout. Jadi kalau kita pencet logout, kita akan kembali ke bagian login. Jadi kita harus memasukin
username dan passwordnya. Oke, bye-bye semuanya. Untuk Telegram akan dijelaskan oleh Kak Opi. Oke teman-teman, yang terakhir kita bakal ngebahas tentang Telegramnya nih. Jadi selain kita punya web, kita punya simulasi fisiknya, kita juga punya notifikasi dari Telegram. Nah, dari menu webnya ini, kita bisa pilih di bagian main menu, di paling bawah itu ada kayak icon yang dia itu jadi simbolnya Telegram. Kalau misalnya nih, aku pencet di bagian kirim Telegram, dia nanti bakal muncul notifikasi yang isinya Smart Poultry, koneksi Telegram berhasil, dan juga waktu saat kita mencet dari webnya itu sendiri teman-teman. Dan ini tuh menunjukkan bahwa Telegram ini tuh bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Lalu isinya cuma tes ini aja sih Kak atau gimana? Jadi enggak ya teman-teman. Isinya tuh banyak nih. Aku tunjukin di bagian atas-atasnya. Jadi nanti tuh dia bakal ngasih dari laporan Smart Poultry-nya juga. Dia bakal ngasih dari amonianya berapa, suhunya berapa, kelembapan berapa, jaraknya berapa, lalu fan sama conveyor-nya off apa on, dan juga yang pasti tanggal dan waktu dari data yang dikirimnya ini. Nah, selain itu dia juga ngasih notifikasi tentang kotorannya teman-teman. Jadi kalau misal kotorannya penuh, dia bakal ngasih notifikasi ke Telegram dengan status penuh, buzzernya on, dan conveyor-nya dia off gitu. Nah, ini juga tanggalnya sama jamnya sesuai dengan data yang dikirim dari ISP-nya teman-teman. Lalu pada waktu pemberian makan, dia juga ngasih notifikasi. Jadi dari operatornya nih, kalau misal kita dari web settingnya manual, di bagian notifikasinya dia bakal ngasih keterangan kalau operatornya itu dari web gitu. Jadi bukan otomatis. Lalu selain itu ada beberapa lagi. Jadi ini dia dikirimnya tuh selama kalau misal dari amonianya lebih dari berapa, suhunya lebih berapa, atau yang melebihi rata-rata dia bakal ngasih notifikasi. Kalau misal dia nggak melebihi rata-rata, dia nggak bakal ngasih notifikasinya itu guys gitu. Itu sekian dari penjelasan Telegram dan terima kasih. Selamat menonton video ini dan semoga bisa dipahami dengan baik. Thank you guys, bye-bye. Saya dulu di-onin. Nih, on. Wow. Coba matiin. Wow. Pakan. Kalau kita onin 1, 2, 3. Oke, tutup. Wow. Yeay. Sik. Olet. Puter-puter coy. Kok sik kidul kamu? Pokoknya ini deh. Exhaust kita ke belakang terus. Coba kamu onin. Ada anginnya coy. Nih tisunya gerak-gerak sumpah. Bohong, coba kamu matiin. Mau gerak-gerak. Ini. Nih kalau auto, mode auto. Konveyornya jalan guys. Konveyornya otomatis jalan. A few moments later. Exhaust fan itu bekerja auto ketika suhunya itu tinggi, makanya amonnya exhaustnya nyala. Pokoknya gitu deh.